PT MDQ Utama Tbk optimistis dapat membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 25% secara tahunan hingga akhir 2025. Ya, optimis tersebut didorong oleh stabilnya permintaan produk di pasar domestik, peningkatan konsumsi musiman dari sektor pertanian, serta efisiensi operasional yang telah berjalan. PT MDQ Utama Tbk optimistis dapat membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 25% secara tahunan hingga akhir 2025. Keyakinan ini bersamaan dengan stabilnya permintaan domestik atas karbit untuk industri fabrikasi dan smelter. Direktur PT MDQ Utama Tbk, Yudi Cahyono mengungkapkan, perseroan membidik laba bersih di kisaran 30 miliar sampai 40 miliar rupiah. Jumlah ini naik dari capaian 2024 yang sebesar 28,68 miliar rupiah. Optimisme tersebut didorong oleh stabilnya permintaan produk karbit di pasar domestik, peningkatan konsumsi musiman dari sektor pertanian, serta efisiensi operasional yang telah berjalan. Hingga kuartal 3 2025, perseroan telah merealisasikan laba bersih sebesar 24,5 miliar dengan EBITDA mencapai 45,45 miliar rupiah. Dari sisi volume, penjualan periode Januari-September 2025 tercatat sebanyak 9.185 ton, sedangkan target penjualan tahunan sebesar 13.137 ton. Ia menjelaskan strategi perseroan tahun ini adalah memaksimalkan pasar domestik dan menahan laju ekspor. Langkah ini diambil untuk merespons kondisi pasar internasional yang sedang tertekan aksi dumping yang menyebabkan harga karbit global anjlok 30% hingga 40% dibandingkan periode 2022-2023. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, emiten produsen barang plastik PT Impact Pratama Industri Tbk merogoh kocek hingga 400 miliar rupiah dalam rangka pembangunan pusat pelatihan SDM serta kepentingan riset dan pengembangan produk perseroan. Ya, secara rinci perseroan mengalokasikan hingga 250 miliar rupiah dalam rangka pembangunan Impact Polymer Science Institute hingga 2026. Direktur Utama Perseroan Haryanto Cipto Diharyo mengatakan kehadiran institut tak hanya untuk mendongkrak kualitas SDM perseroan, namun juga diharapkan mampu menekan angka pengangguran dan mendorong lahirnya inovasi baru. Selain pengembangan institut, perseroan juga mengalokasikan dana senilai 150 miliar rupiah untuk riset dan pengembangan produk selama 5 tahun ke depan. Hal tersebut dilakukan guna mendorong inovasi di lini produk bangunan dan teknologi pemrosesan. Anggota Dewan Gubernur The Fed, Christopher Waller, mengungkapkan data ekonomi Amerika Serikat yang tersedia menunjukkan pasar tenaga kerja masih cukup lemah untuk membenarkan pemangkasan suku bunga pada pertemuan The Fed di 9 dan 10 Desember mendatang. Meski demikian, dia mengatakan langkah selanjutnya akan bergantung pada rilis data yang akan datang. Waller menyatakan sejak pertemuan terakhir The Fed, sebagian besar data sektor swasta dan data anekdotal menunjukkan tidak ada yang benar-benar berubah, di mana pasar tenaga kerja sedang lemah dengan inflasi diperkirakan akan mereda. Meskipun hal tersebut membuat pemangkasan Desember tepat, namun ia menilai bulan Januari akan sedikit lebih rumit karena banyaknya data yang akan dirilis, dan jika data tersebut konsisten dengan apa yang terlihat saat ini, maka data tersebut bisa dijadikan acuan untuk periode Januari. Namun ia menyebutkan jika tiba-tiba menunjukkan peningkatan inflasi, lapangan kerja atau ekonomi yang mulai membaik, maka hal tersebut perlu diwaspadai. Para Menteri Uni Eropa mendesak pejabat perdagangan Amerika Serikat untuk memperluas implementasi kesepakatan dagang antara kedua pihak yang dicapai Juli lalu, termasuk menurunkan tarif Amerika Serikat terhadap baja Uni Eropa, serta menghapus bea masuk atas produk seperti anggur dan minuman beralkohol. Dalam kesepakatan akhir Juli, Amerika Serikat menetapkan tarif sebesar 15% untuk sebagian besar barang Uni Eropa, sementara Uni Eropa sepakat menghapus sejumlah besar tarifnya terhadap impor dari Amerika Serikat. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick dan perwakilan dagang Jamieson Greer tiba di Brasil untuk menghadiri pertemuan makan siang selama 90 menit bersama para Menteri Perdagangan Uni Eropa. Sebelum pertemuan dengan delegasi Amerika Serikat, para Menteri Uni Eropa menggelar diskusi internal mengenai sejumlah isu mendesak, termasuk pembatasan ekspor logam tanah jarang dan chip dari China yang kian menekan rantai pasok industri Eropa. Dalam kesepakatan akhir Juli, Amerika Serikat menetapkan tarif sebesar 15% untuk sebagian besar barang Uni Eropa, sementara Uni Eropa sepakat menghapus sejumlah besar tarifnya terhadap impor dari Amerika Serikat.
Namun implementasi penuh dari pihak Uni Eropa baru dapat dilakukan Maret atau April karena masih memerlukan persetujuan Parlemen Eropa dan negara anggota. Sebuah proses yang disebut Uni Eropa telah membuat Washington frustasi. Sementara itu, di antara isu yang dianggap mendesak oleh Uni Eropa adalah penurunan tarif baja dan aluminium. Amerika saat ini menerapkan tarif 50% untuk kedua komoditas tersebut dan sejak pertengahan Agustus memperluas bea masuk hingga mencakup konten logam dalam 407 produk turunan seperti sepeda motor dan lemari es. Diplomat Uni Eropa memperingatkan bahwa kebijakan tarif terbaru Amerika, termasuk rencana pungutan baru atas truk, mineral kritis, pesawat, dan turbin angin beresiko menggerus esensi kesepakatan Juli. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya dari bursa global, pemirsa, di mana bursa Wall Street menguat di perdagangan Senin waktu setempat melanjutkan rally yang terjadi akhir pekan lalu yang didorong meningkatnya keyakinan investor bahwa The Fed akan memangkas suku bunga di pertemuan Desember dan di saat yang sama kekhawatiran mengenai valuasi tinggi saham teknologi dapat redam. Pada penutupan perdagangan Senin, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat di 0,4% ke level 46.448. Indeks S&P 500 melonjak di 1,55% ke posisi 6.705 dan indeks Nasdaq Composite melesat di 2,69% di level 22.872. Dan selanjutnya dari Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa berakhir di area positif, didorong kenaikan tajam saham teknologi seiring membaiknya sentimen risiko di tengah meningkatnya ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed bulan depan. Investor juga mencermati perkembangan rencana pendanaan Ukraina yang menunjukkan kemajuan, di mana indeks stok 600 ditutup menguat di 0,14% ke level 562,88. Indeks DAX Jerman naik di 0,64% ke 23.239, sementara indeks FTSE Inggris melemah tipis di 0,05% ke posisi 9.534. Selanjutnya, Indonesia secara resmi menyepakati inisiatif Indonesia South Africa High Level Business Council yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan. Ya, peluncuran forum bisnis tingkat tinggi ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia-Afrika Selatan di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Indonesia terus mendorong peningkatan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan dengan Afrika Selatan. Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto secara resmi meluncurkan Indonesia South Africa High Level Business Council yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan. Peluncuran forum bisnis tingkat tinggi ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Menko Erlangga menegaskan bahwa pembentukan forum bisnis tingkat tinggi ini bukan sekedar seremoni diplomatik, melainkan bentuk komitmen nyata untuk memperdalam kerjasama ekonomi Indonesia dan Afrika Selatan, di mana saat ini Indonesia dan Afrika Selatan menempati posisi penting dalam perekonomian global. Keduanya merupakan negara berkembang dengan potensi pasar yang luas, sumber daya melimpah, serta pengaruh signifikan dalam berbagai forum multilateral. Afrika ini dianggap sebagai benua masa depan dengan pertumbuhan cepat, potensi strategis yang mendukung industrialisasi, pembangunan berkelanjutan, dan stabilitas ekonomi global. Apa yang dimulai Indonesia di kepemimpinan di tahun 2022, ini dilanjutkan oleh Afrika Selatan, terutama mendorong inklusivitas, memperkuat peran Global South dalam tata kelola ekonomi global, dan memastikan forum G20 mewakili kepentingan dari seluruh bangsa. Indonesia South Africa High Level Business Council ini menjadi modal kuat untuk memperluas kerjasama yang lebih produktif dan adaptif terhadap perubahan rantai pasok dunia. Selain itu, peluncuran forum bisnis tingkat tinggi ini menjadi simbol penguatan kemitraan ekonomi Indonesia-Afrika Selatan yang lebih progresif, inklusif, dan berkelanjutan. Indonesia menilai momentum ini penting untuk memacu pertumbuhan jangka panjang, membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha, serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat di kedua negara. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.